Kita akan mulai dari pembahasan mengenai terminologi dari tinjauan desain itu sendiri, dan kemudian kita coba lihat kaitannya dengan istilah kritik ya. Di kamus bahasa besar bahasa Indonesia, tinjauan ini diartikan sebagai melihat, memeriksa, menilik, mempertimbangkan kembali, memeriksa untuk memahami dan seterusnya ya. Jadi intinya adalah proses tinjauan ini adalah bagaimana kita mencermati ya sebuah karya untuk tujuan-tujuan agar kita memahami karya tersebut dalam berbagai aspek ya, tidak hanya aspek visual tapi juga yang maknanya ya. Jadi aspek tangible dan intangible itu menjadi objek yang dilakukan atau diperhatikan pada saat tinjauan desain itu dilaksanakan ya. Nah, pengertian apresiasi atau kritik terhadap sebuah karya seni dan desain ini berkaitan dengan bagaimana seni ya, desain. Kritis di sini ini bukan berarti berpikir mencari kekurangan saja begitu ya. Karena seringkali kita mempersempit makna kritis ini ya menjadi sebuah tindakan untuk mengetahui kelemahan. Tidak demikian ya. Berpikir kritis adalah berpikir bagaimana kita bisa melihat suatu objek yang kita lakukan secara komprehensif ya, secara mendalam. Jadi Anda nanti akan mengungkapkan aspek yang menjadi keunggulan ya, aspek menjadi kelebihan, kemudian aspek menjadi kekurangannya begitu ya. Jadi berpikir kritis itu berpikir yang sekali lagi yang komprehensif seperti itu, dan dilandasi oleh acuan-acuan tertentu ya, tergantung pada kajian atau objek yang diteliti. Ya, kalau misalnya Anda berpikir kritis, memikirkan suatu hal secara kritis tentang ya harus Anda memiliki landasan yang kuat ya, yang terkait dengan teori-teori ekonomi, fenomena ekonomi ya. Jadi bukan sekedar berdasarkan asumsi atau ya asumsi belaka, asumsi pemikiran yang awal yang belum dilandasi oleh suatu acuan ya. Kalau misalnya Anda mengkritisi isu politik ya harus dibekali ya, karena kalau tidak maka akan menjadi perdebatan, debat kusir begitu, masing-masing mempertahankan tanpa dasar. Basis data ini menjadi sesuatu yang penting untuk dijadikan sebagai landasan pada saat mengkritisi suatu permasalahan ya, termasuk karya desain. Oke, jenis kritik desain dan seni ini udah berubah ya, tolong disampaikan ya. Ini saya sudah membicarakan mengenai jenis kritik desain ya. Oke, terdapat beberapa jenis kritik karya seni dan desain ya, antara lain ini ada kritik jurnalistik, kritik pedagogi, pendidikan, kritik akademik keilmuan, dan kritik populer. Nah, seperti apa kritik jurnalistik ini? Jadi kritik jurnalistik ini merupakan sebuah pembahasan seni atau desain di suatu media massa, ya bisa berupa surat kabar atau majalah ya. Seringkali cenderung sebagai liputan singkat ya, tapi walaupun demikian itu tidak sekedar menyampaikan berita ya, biasanya seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi, di beberapa surat kabar itu ada sebuah teks, ada sebuah rubrik ya, yang memang disiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu gelaran karya atau pameran seni, atau mungkin mengomentari sebuah karya desain. Nah, jadi bukan sekedar menyampaikan kapan, siapa, di mana pameran tersebut berada ya, atau dilakukan, digelar, tetapi juga memberikan tanggapan-tanggapan yang tujuannya adalah memandu masyarakat untuk memahami pameran yang diselenggarakan.
Nah ini contohnya misalnya di Tempo itu ada liputan, ya tulisan liputan tentang karya, kemudian ada ulasan karya di Kompas. Yang paling saya sering baca ya di antara di Kompas, itu nyaris setiap minggu itu ada ulasan-ulasan. Ya, bahkan tidak sekedar pameran, ya, karena itu menjadi sebuah rubrik, ya, sebuah rubrik khusus. Maka seringkali digunakan untuk mengekspos ya karya-karya seni dari seniman, ya baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ya. Jadi ya kalau misalnya Anda ingin mengetahui, boleh Anda misalnya mencoba cari ya di hari Minggu gitu ya ulasan karya di Kompas. Gitu. Nah, kok bisa wartawan melakukan proses kritik seni ini? Nah, posisi wartawan itu biasanya ditentukan oleh desktopnya. Ya, desktop adalah bidang-bidang yang berhubungan dengan suatu rubrik tertentu. Misalnya desktop olahraga, seringkali dipecah juga ya desktop olahraga sepak bola dan umum. Nah, biasanya ditangani oleh redaktur yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang olahraga. Nah, kemudian ada desktop ekonomi, ya biasanya digawangi lah seperti itu ya, digawangi, ditangani ya oleh wartawan ya dan redaktur yang memahami ekonomi, demikian juga sosial, budaya, politik seperti itu ya, termasuk seni ya. Seni juga ya tentu saja biasanya mereka memiliki wartawan-wartawan yang memang diterjunkan secara khusus ya, seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan, pemahaman, maka wartawan tersebut kemudian bisa melihat dari sisi-sisi seperti layaknya proses kritik itu dilakukan. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah kritik pedagogi, kritik pendidikan.
baik. Berikutnya, mohon maaf, ini ada salah teknis. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, tadi kita sudah membicarakan tentang kritik jurnalistik. Nah, kemudian ada jenis kritik yang lain, yaitu kritik pedagogi atau kritik pendidikan. Di manakah kritik pendidikan ini berlangsung? Kalau tadi kan di media massa, surat kabar atau majalah, ya, atau bahkan mungkin media-media yang lain. Nah, kritik pedagogi ini terjadi di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Kritik jenis ini lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Mengapa? Ya karena yang dinamakan sekolah adalah lembaga ketika sebuah proses pemahaman terjadi. Ya, titik beratnya adalah ke proses. Ya, pada saat Anda mengikuti perkuliahan, yang Anda lakukan adalah bagaimana Anda berproses, gitu ya. Jadi kuliah itu proses, kuliah itu bukan hasil akhir, begitu. Nah, karena itu Anda seringkali Anda barangkali mendapatkan satu reminding, ya, diingatkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa melakukan prosesnya. Dan kalau bisa proses baik, ya hasil juga Tuhan baik pula. Nah, kritik jenis ini lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Oleh karena itu kritik jenis ini lebih selain harus ilmiah, juga harus mudah dipahami oleh proses. Selain itu, karena merupakan bagian dari proses pendidik, kritik ini harus dapat membangun dan memberikan semangat berkarya bagi peserta. Di manakah misalnya peristiwa kritik atau di saat apakah peristiwa kritik pedagogi ini terjadi? Nah, dalam kasus misalnya proses penciptaan karya desain karya seni rupa, kritik pedagogi terjadi pada saat proses asistensi berjalan. Database sendiri bisa sih, nanti kita bikin backupnya. Mahasiswa mempresentasikan, kemudian dosen mengomentari, ya guru mengomentari. Misalnya kita bikin new project di sini. Saya bikin sampai ke tahap proses penilaian. Jadi langkah-langkah yang biasa Anda lakukan ini pada dasarnya merupakan sebuah model ya dari kritik pendidikan, kritik pedagogi. Ketika misalnya sidang tugas akhir berjalan, maka itu menjadi salah satu contoh kritik pendidikan atau kritik pedagogi yang berlangsung karena yang diuji itu tidak sekedar karya juga, tapi bagaimana pemahaman Anda terhadap konteks kekaryaan itu sendiri. Di sini ada. Karena itu Anda kan sebelumnya mengikuti mata kuliah penelitian desain kalau di Utikom ya, di semester 7. Itu sebenarnya dalam rangka untuk memahami konteks karya. Ya, kemudian konteks itu menjadi konten kan begitu ya, jadi isinya itu seperti apa. Ya, kemudian nanti diterjemahkan menjadi sebuah karya. Nah, di sidang tugas akhir nanti Anda akan diuji pemahaman antara kekaryaannya sendiri, ya kemudian dengan konteks maupun isi konten dari si karya tersebut. Jadi terjadi di dunia pendidikan. Tidak hanya ini, tentu saja ya, tidak hanya di seni rupa, barangkali yang di cabang keilmuan seni juga yang lain juga bisa dilakukan ya proses kritik pendidikan ini. Yang berikutnya adalah kritik akademik atau kritik keilmuan. Jadi di jenis kritik akademik ini maka proses kritik itu dilakukan harus ya dengan landasan yang objektif yang didasari pada asas-asas keilmuan yang disepakati. Kritik sedapat mungkin harus dilengkapi dengan referensi atau acuan-acuan yang aktual serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di manakah peristiwa kritik akademik atau keilmuan ini terjadi? Nah, biasanya itu ditayangkan atau diterbitkan jurnal ilmiah, ya karena akan dibaca oleh semua orang yang berkepentingan. Jadi tidak heran kalau misalnya Anda membuka jurnal ilmiah, maka ada tahap-tahapnya.
Anda menuliskan abstrak, Anda menuliskan latar belakang objeknya, kemudian menuliskan landasan teori, baru keisi setelah itu di kesimpulan. Gitu. Dan kemudian Anda bisa cek nanti literatur yang menjadi acuannya di daftar pustaka. Ya, contohnya itu ya. Nah, kemudian ada melalui buku, ya, buku seni rupa misalnya. Ketika ada buku seni yang membahas ya suatu karya tertentu misalnya, atau melalui konferensi seminar. Ya. Nah, kritik akademik ini merupakan kritik yang memiliki level yang cukup berat, ya, sehingga tidak bisa dilakukan oleh semua orang, ya. Karena membutuhkan keahlian tertentu, membutuhkan orang yang cakap dalam mencari referensi-referensi. Oke, yang berikutnya ini adalah kritik populer. Nah, kritik populer ini biasanya muncul di sosial media, ya, ketika ada suatu karya dan terjadi begitu saja, ya, karena biasanya diskusi informal. Ketika beberapa orang tertarik pada suatu karya, yuk kita bicarakan, misalnya, ya sudah, ya. Jadi semua pihak yang terlibat itu bisa menyampaikan argumennya, ya. Bisa saja misalnya ada orang yang bukan dari latar belakang desain atau seni berbicara. Nah, oleh karena itu, ya, kritik jenis ini sifatnya lebih subjektif, ya. Tapi terkadang karena sifatnya yang subjektif inilah, ya, kemudian hal-hal yang mungkin ya tidak terlihat, karena tidak ada batasan yang membuat orang harus sangat berhati-hati, jadi muncul dan menjadi sebuah polemik yang bisa pembicaraan yang nantinya berkembang, bahkan memiliki kemanfaatan bagi si senimannya. Ya, ketika misalnya ada seorang politikus mengomentari sebuah karyanya dalam diskusi informal, ya siapa tahu ternyata pemikirannya itu sesuatu yang bisa jadi akan membantu pengembangan karya tersebut, ya, sesuatu yang tidak terduga, begitu ya. Nah, ini kritik populer ini biasanya ya tentu saja berdasarkan pemahaman atau selera dari si pengkritik, ya. Nah, itu jenis-jenis dari kritik. Nah, yang berikutnya adalah kita bahas mengenai sudut pandang dalam sebuah tindakan. Oke, sebelumnya sebelum melangkah ke sudut pandang dalam sebuah tinjauan, barangkali silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ya, perihal kritik ini, ya, perihal jenis-jenis kritik ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang suka membaca ulasan karya desain atau karya seni, atau tidak? Yuk, Fahru Roji, ada Fahru Roji? Ya, Pak. Fahru Roji, Anda pernah membaca ulasan karya? Pernah. Ya. Karya apa? Karya fotografi mungkin, Pak. Fotografi. Di manakah Anda membaca? Di situs, kalau enggak di majalah, Pak, ada, Pak. Nah, misalnya ya di majalah fotografi. Yang kebetulan kita kan jarang ada majalah yang mengkhususkan diri karena sekali hidupnya gitu ya. Berat sekali untuk menghidupi majalah atau surat kabar yang khusus ya untuk ruang diskusi atau ruang kritik. Ya, misalnya ya yang saya maksud adalah majalah khusus seni rupa, majalah khusus desain,
Itu sangat jarang ya di kita. Bebannya berat, kemudian segmennya juga sangat terbatas. Nah, salah satu yang masih tampak, masih kerap ya, ini muncul fotografi. Ya, contohnya itu ya. Jadi di dalamnya seringkali kan tidak hanya teknis-tekniknya, tapi juga mengulas karya. Nah, itulah kategori dari kritik jurnalistik. Ya. Tapi ingat ya, kritik jurnalistik ketika muncul di sebuah media yang memang khusus itu akan menjadi sangat komprehensif biasanya, karena ditangani oleh atau ditulis oleh orang-orang yang sangat kompeten, bukan sekedar wartawan. Ya, bukan sekedar wartawan, ya, tapi sudah hire atau katakanlah meminta ya pandangan atau bahkan seorang kritikus untuk menuliskan ulasannya. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya ya keberadaan dari majalah-majalah seni rupa, majalah desain. Ya, cuma saya sejauh ini sulit ini ya, masih sulit bertahan gitu ya. Jadi terkadang ada orang-orang punya idealisme di bidang seni rupa dan desain membuat bertahan 1 tahun 2 tahun itu luar biasa, membuat produksinya cukup berat gitu, hilang gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang sudut pandang dalam sebuah tinjauan. Nah, sebuah kritik seni atau kritik desain yang utuh setidaknya memiliki 3 sudut pandang atau unsur yang menjadi dasar tinjauan. Ya. Yang pertama adalah aspek formalnya. Jadi pada saat Anda tidak ujuk-ujuk bicara tentang masalah karya seni ini berbicara apa. Nah, gitulah. Kemudian ada elemen ekspresivitasnya atau elemen ekspresi dan elemen instrumen, ya. Jadi ketika misalnya Anda membahas sebuah karya, ya setidaknya 3 akan dibahas. Nah, apa yang dimaksud dengan elemen formalistik itu? Ya, kalau di seni rupa itu ada pendekatan formalisme, ya, formalisme. Formalisme ini sebuah pendekatan karya yang menekankan pada kualitas visual saja, gitu ya, pada visual. Jadi pendekatannya pada visual. Jadi di paradigma atau di cara berpikir formalisme itu warna ya sebagai warna, merah ya sudah sebagai merah, kuning sebagai kuning. Mari kita bahas dalam perspektif komposisi warna. Ya, tidak perlu menyentuh merah diartikan sebagai kemarahan, sebagai semangat, gitu ya, sebagai kehidupan. Ya, itu kan upaya-upaya mensimbolkan, ya, mensimbolisasi. Ya, tapi di proses di pendekatan yang formalisme ini tidak demikian. Dia seni untuk seni itu betul-betul dilakukan. Ya, jadi warna sebagai warna. Ya, kalau misalnya kita lihat misalnya representasinya itu di tim Mondrian, ya, di gaya Mondrian, ya, style Mondrian, itu betul-betul yang berbicara tentang warna sebagai warna, gitu ya. Oke, pada saat pembahasan tinjauan atau kritik, maka membahas suatu karya dari sudut pandang kualifikasi formal dan bentuk, misalnya ukuran, anatomi, garis, warna, dan sebagainya. Ya, jadi memang betul-betul yang dipertimbangkan pada elemen formal ini hanyalah apa yang tampak, ya, hanyalah apa yang terlihat di karya tersebut. Jadi pertimbangannya adalah bagaimana misalnya membuat anatomi yang benar, misalnya. Jadi Anda mengulasnya dari aspek anatomiknya. Ketika misalnya Anda memilih garisnya yang seperti apa, gitu, yang sesuai dengan karakteristik misalnya atau keinginan si senimannya. Apakah memang betul misalnya garis itu menunjukkan ketajaman, kelenturan, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah elemen ekspresi dalam sebuah karya. Ya, tentu saja pasti ada ekspresi yang ingin disampaikan.
Pada elemen ekspresi ini, tinjauan atau kritik membahas karya dari sudut pandang kemampuan sebuah karya dalam mengungkapkan suatu tema atau pesan. Ya, pertanyaan yang muncul adalah apa pesan yang ingin disampaikan seniman atau desainernya. Jadi setelah Anda mengamati aspek-aspek yang muncul dari sisi formalismenya, ya sisi formalistiknya mengenai warna dan ilustrasinya, ya fotonya atau apapun itu, maka ya tentu saja ada hal yang ingin disampaikan oleh seniman berupa message atau pesan atau temanya, ya. Jadi kalau misalnya Anda mengamati sebuah karya, karya ini berbicara tentang misalnya, ya tentang karya kampanye, misalnya membahas sebuah karya kampanye sosial, misalnya, ini karya ini berbicara tentang trafficking, human trafficking. Ya, di awal pasti Anda sudah mendeteksi ya dari aspek formalismenya, ilustrasinya, warna dan hurufnya dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah tentu saja di dalam karya tersebut ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu pesan tentang human trafficking-nya misalnya, ya, dan itu diungkapkan melalui apa? Ya tentu saja melalui visual. Apa yang dibicarakan tersebut, ya tema-temanya apa sih sebenarnya, mau ngobrolin apa, yang membicarakan apa. Ketika bicara human trafficking itu dari sudut pandang siapa ya atau apa, ya. Oke, yang berikutnya adalah elemen instrumentalistik. Pada elemen instrumentalistik ini, maka tinjauan atau kritik suatu karya membahas karya dari pandang fungsi karya tersebut sebagai bagian dari instrumen atau alat untuk memahami tujuan atau persoalan sosial, politik, moral, religius, ataupun psikologis. Karya desain pada umumnya adalah karya yang sifatnya fungsional. Ya, karya desain ya memang berfungsi. Fungsinya apa? Kalau di desain komunikasi visual ya fungsinya adalah menyampaikan pesan, ya menyampaikan informasi yang melalui bahasa visual pada umum seperti itu. Tapi sekarang kan berkembang ya, desain grafis itu tidak hanya bisa audionya. Ya, bahkan visualnya sendiri tidak still image, ya, tapi bisa bergerak. Misalnya seperti itu, ya. Nah, tentu saja karya-karya tersebut ini memiliki fungsi apa ya? Kalau di desain misalnya mengubah cara pandang, ya, mengubah misalnya persepsi orang, sehingga kemudian apa yang terjadi perubahan perilaku. Itu kemanfaatan dari si karya tersebut, ya. Kalau di seni rupa apa kemanfaatannya? Yang pertama jelas bagi senimannya adalah ekspresi, ya ekspresi dari senimannya. Kalau misalnya dalam pendekatan yang lebih kontemporer atau seni kontemporer, maka ya, tidak hanya ekspresi dari senimannya, tapi ekspresi dari masyarakat. Jadi di pendekatan kontemporer itu bukan lagi persoalan seni personal, ya, tapi juga persoalan kemasyarakatan juga yang diangkat, ya, yang diekspresikan, gitu ya. Jadi ini ingat elemen instrumen itu alat. Ya, kalau misalnya Anda melihat ada seni lukis propagandai atau propagandais misalnya, atau desain propaganda misalnya untuk menggugah semangat nasionalisme, itu kan fungsi instrumentalnya seperti itu. Fungsi untuk menggugah semangat, ya, untuk memunculkan rasa nasionalisme misalnya. Ya, bisa dipahami ini ketiga elemen ini, elemen rupa, ya, formalistik, elemen ekspresi, dan elemen instrumental. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, berikutnya akan saya lanjutkan. Nah, inilah yang akan digunakan. Jadi begini, secara umum, tahap ini merupakan tahap yang bisa dikatakan cukup komprehensif untuk membahas apapun
apapun karya. Ya, apapun karya. Metodenya, ya, dan pendekatannya. Misalnya saya mau menggunakan pendekatan semiotik, berarti kan pendekatan untuk melihat relasi tanda. Saya akan membahas dalam perspektif transformasi budaya. Berarti kan Anda ingin mencoba membuat sebuah analisa dari adanya perubahan-perubahan dan historis misalnya. Tapi ya, tahap-tahap Feldman ini Feldman ya yang menyampaikan, Feldman ini merupakan sebuah tahap yang akan sangat membantu Anda dalam menguraikan karya sehingga pembahasannya menjadi lebih terstruktur. Ya, lebih terstruktur berarti kan ada ini ya, ada sebuah keteraturan. Ya, Anda tidak lompat-lompat bahas dulu makna, kemudian balik lagi ke formalismenya, kemudian lompat lagi kemana gitu, tidak. Ya, jadi ketika misalnya sebuah karya itu dibahas dalam tahapan deskriptif, analisis formal, interpretasi, evaluasi, maka akan terlihat runtutannya, sistematikanya, itu yang penting. Itu yang kemudian menunjukkan sebuah pembahasan itu menjadi sebuah pembahasan yang memiliki nilai ilmiah. Coba kalau misalnya Anda berbicara dalam pendekatan kritik yang kritik populer, ya, kritik yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan ke mana-mana. Ya, oke, mari kita lihat satu persatu. Tahap deskriptif. Pada tahap ini, tinjauan atau pesan diarahkan pada bagaimana membahas dengan mengamati dan menguraikan unsur-unsur dalam sebuah karya tanpa membuat penilaian atau kesimpulan. Jadi Anda harus bersabar dulu. Jangan Anda kemudian mengatakan misalnya warna ini merupakan sebuah warna yang menunjukkan keberanian. Nah, kalau begitu Anda sudah membuat keberanian, sudah membuat kesimpulan. Udah cukup Anda menyebutkan warna merah, tok, gitu ya. Nah, tapi ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama adalah mengidentifikasi karya, ya, tujuannya untuk mengetahui judul karya. Ya, mengetahui judul karya. Misalnya, saya akan membahas sebuah karya seni lukis. Oke, judulnya adalah Starry Night. Nah, itu udah selesai itu urusannya. Anda tidak dulu membahas Starry Night itu apa, ya, sebagai ekspresi apa, tidak dulu. Ya, sebutkan aja judulnya adalah Starry Night. Atau self portrait misalnya, udah selesai. Kalau di desain misalnya, ya, Anda cukup mengatakan misalnya yang tadi human trafficking, ya tergantung pada temanya. Udah selesai. Kemudian seniman atau desainernya, ya kan? Lukis berjudul Starry Night ini misalnya diubah atau dilukis atau merupakan karya dari Vincent van Gogh, udah selesai. Anda tidak perlu menjelaskan Vincent van Gogh itu orang yang memiliki menghadapi masalah psikologi, depresi dan sebagainya, nggak usah. Anda cukup menyebutkan namanya saja. Ya, mengapa begitu? Ya karena nanti berikutnya ada tahap-tahapnya. Ya, ada tahap-tahapnya. Mengapa si Vincent van Gogh itu mau menulis self portrait seperti itu? Ya, dengan telinga yang terbebat luka, ekspresinya seperti itu, wajahnya sedih misalnya. Itu ada tahapnya nanti. Nah, untuk tahap deskriptif, Anda tidak perlu membuat ulasan apapun terlebih dahulu, ya. Sama juga dengan desainernya. Kalau misalnya desainernya tidak individu, boleh Anda menyebutkan, misalnya Lipoye, cabai rawit, misalnya Fortune, misalnya, ya, sebagai studio yang bertanggung jawab untuk membuat
karya desain ini. Nah kemudian lokasi di manakah? Oh di Belanda ya sudah. Waktunya kapan? Oh 1905 misalnya. Ya 2021. Medianya apa? Oh medianya lukis misalnya. Oh medianya poster. Kemudian materialnya apa? Oh kanvas, ya kanvas dengan catnya cat minyak, cat akrilik. Oh materialnya kertas cetak misalnya seperti itu. Kemudian ya ini kalau misalnya nomor 3 ini berbicara tentang deskriptif teknik yang digunakan. Kita bisa mendeskripsikan tekniknya seperti itu. Dan teknik ini akan memberikan pengaruh pada aspek visualnya. Ya, pada aspek visualnya ketika misalnya Anda berbicara tentang teknik digital imaging misalnya, maka ini akan memberikan pengaruh yang besar ya terhadap karya atau hasil hidupnya. Oke ya, berikutnya adalah mendeskripsikan apa yang terlihat dalam karya. Nah, berarti setelah Anda membuat deskripsi yang tadi, ya mengidentifikasi karya, namanya siapa, judulnya apa gitu ya, lokasi udah selesai, itu satu paragraf selesai. Paragraf berikutnya adalah Anda mendeskripsikan apa yang terlihat. Apa yang terlihat? Nah contohnya di sini. Apa yang terlihat? Nah, coba Anda amati. Ya, coba Anda amati. Oke, baik. Ini siapa nih? Siva, ada Siva? Coba. Ada, Pak. Saya Siva. Oke, baik. Coba lihat tayangannya ya. Lihat tayangannya. Karena ada sebuah poster. Oke. Silakan, Siva, apa yang terlihat oleh Anda dari karya poster ini? Ayo, Anda hanya menyebut apa yang terlihat. Kegelapan, Pak. Kegelapan. Anda tahu kegelapan dari mana? Dari suasananya. Dari apanya? Suasananya. Suasananya. Oke, ya, terima kasih. Apalagi yang terlihat? Oke, baik. Barangkali Bagaskara. Ada Bagaskara? Ada Pak. Oke. Apa yang terlihat Bagaskara dari karya ini? Kelam Pak. Kelam. Oke. Dari mana Anda tahu ini kelam? Dari suasana itu apa? Awan gelap. Awan. Gitu. Pepohonan. Pohonnya kenapa? Pohonannya. Pohonnya itu apa? Gelap juga Pak. Gelap juga. Oke, baik. Oke, baik. Nah, di tahap ini merupakan seringkali menjadi tahap yang ini yang sulit dikendalikan walaupun sebenarnya relatif mudah. Ya, seringkali ketika kita membahas sebuah karya, Anda terjebak pada yang seperti rekan Anda katakan. Apa yang terlihat gelap, Pak? Suram, menyedihkan. Ya. Nah, kalau misalnya sudah muncul kata-kata seperti itu, maka itu merupakan sebuah proses interpretasi. Interpretasi dari apa? Dari objeknya. Objek apa? Warna. Misalkan tadi saya tanya, emang kamu tahu dari gelap dari mana? Dari warna. Oke, ya berarti warna. Ya. Nah, di tahap ini Anda cukup menyebutkan warnanya adalah warna hitam misalnya.
Ya di bagian ya bentuk yang menyerupai awan, ini tampak warna hitam, nuansa warna hitam dipadukan dengan abu-abu. Kemudian di bagian garis horizon tampak lebih terang. Itu aja cukup. Jadi Anda tidak dulu membicarakan mengenai kesan yang muncul. Ya ini baru tahap awal. Nah kemudian Anda melihat apa lagi? Misalnya objeknya. Coba. Objeknya terlihat apa? Hutan, Pak. Nah, oke. Hutan apa? Hutan yang seperti apa? Hutan gundul, Pak. Dari mana Anda bisa menyebutkan ini hutan? Banyak pepohonan. Nah, pohon apa? Pohon apa itu? Ya, itu udah betul ya. Jadi, Anda mengidentifikasi saja. Oh, di bagian misalnya kiri karya tampak misalnya sederet pohon kayu keras. Nah, ini kan Anda harus bisa mengidentifikasi karena pohon kan macam-macam ya. Pohon macam-macam. Oh, ini pohon yang tinggi. Ya, pohon yang tinggi sejenis misalnya kayu meranti Borneo dan seterusnya. Jati misalnya. Ya, tapi intinya itu termasuk pada jenis pohon kayu keras. Ya, pohon keras yang berderet dan warna daun yang hijau dan ribun. Nah, bisa Anda menyebutkan seperti itu, yaitu sudah sangat bagus. Ya, kemudian apa lagi? Nah, berikutnya, coba udah mulai nih. Coba. Berikutnya, coba nih. Ada orang, Pak. Oda, oke, baik, CK, ya oke. Orangnya kenapa CK? Coba tajam lagi. Oke, baik. Tampak orang terlihat seperti jatuh. Dari mana Anda bisa mengatakan itu jatuh? Dia ada di atas tanah, terus posisinya gestur tangannya itu terbuka gitu. Ya, betul. Nah itu ya. Jadi di tahap ini perlu mengatakan nanti orang ini akan sakit atau mengalami cedera atau apapun. Ya Anda cukup melihat saja. Ya, pada kala ini tampak seorang yang misalnya tangannya terentang dan terpisahkan dengan tanah, sehingga memberikan kesan orang ini sedang jatuh atau melayang misalnya, seperti itu. Anda bisa lebih detail lagi, ya. Figur orang ini tidak mengenakan pakaian, ya, hanya mengenakan celana pendek, ya, dengan motif kuning dan hitam. Wajah orang ini tidak tampak. Ya, jadi yang terlihat dari wajah orang ini adalah tampak seperti melihat ke bawah, nampak menunduk ya. Begitu, udah selesai. Nah, kemudian nanti Anda beralih ya di bagian misalnya tampak traktor misalnya, ya, kendaraan traktor. Kemudian tampak sebuah hamparan tanah ya berwarna kecoklatan, ya warna kecoklatan dan ada tampak ditampilkan visual pohon-pohon yang ditebang dari jauh misalnya di garis horizon tampak bangunan yang menyerupai misalnya ini kan udah hutan umum ya. Kalau misalnya ada menara misalnya itu seperti pabrik gitu ya, kelompok bangunan industri misalnya. Seperti itu aja. Ya, jadi Anda harus mengendalikan dulu, bahkan dari awal Anda bisa menyebutkan bahwa format dari karya ini adalah karya yang
mengambil format horizontal, ya, format lanskap. Berikutnya sampai Anda kemudian menyebutkan di bagian kiri tampak misalnya, ya, ilustrasi yang menyerupai hewan panda, karena panda itu suatu pemahaman umum, ya, common sense lah seperti itu. Jadi tidak cabai silakan aja cukup cabai kan gitu ya. Kalau kebetulan ini panda. Nah di bawah figur hewan panda ini ada tulisan WWF. Ya. Di sampingnya terdapat tulisan. Tulisannya apa ini? Nah ini 15 kilometers apa ini? Of rainforest disappears every minute. Ada tulisan, rangkaian tulisan dengan jenis huruf yang berkait begitu dan berwarna putih. Ya, warna latar belakang dari tulisan ini adalah warna coklat misalnya. Nah itu gambaran atau contoh dari paparan deskripsi secara visual, ya, deskripsi visualnya. Oke, paham sampai tahap ini? Ini harus betul-betul dipahami. Paham ya? Oke ya. Ingat, pokoknya Anda jangan dulu mengomentari hal-hal yang sifatnya persepsi, makna dan seterusnya. Anda cuma menyebutkan saja. Tapi ternyata menyebutkannya juga itu perlu keahlian khusus. Karena apa? Ya, yang ada di pikiran kita adalah umum. Oke, yang namanya kursi ya sudah di otak kita kan sudah ada kursi, sudah bisa mengenai itu kursi loh. Sih. Tapi kursi seperti apa? Nah, mulai kan kita berpikir melakukan mata. Di otak kita itu sudah ada kamusnya, ya, kamus tentang kursi. Nah, kursi adalah tempat duduk. Ketika Anda tanya, itu benda apa? Kursi, udah selesai. Tapi untuk seorang pengamat yang baik, dia tidak akan berhenti sebatas menyebutkan kursi. Contohnya tadi, tampak orang ya sudah selesai, semua orang juga udah tahu itu orang. Ya, tapi tentu saja Anda harus mendeskripsikan lebih lanjut lagi. Ya. Kursi ini misalnya memiliki sandaran yang cukup tinggi. Ya, warnanya misalnya warna dari sandaran dan coklat warna biru. Kemudian terdapat sandaran tanah, ya. Kemudian kakinya hanya satu, begitu ya. Penopang dari si joknya hanya satu. Oh, ternyata inilah yang kemudian membedakan dengan selalu yang terekam adalah kursi berkaki 4. Oh, ini satu. Ya, di bagian bawahnya ini ada semacam cabang, ya, penopang, ya, dan di bawahnya ada roda. Anda bisa simpulkan ini kursi apa yang sedang saya sebutkan? Kursi kantor, Pak. Kursi kantor. Contohnya, ya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan di depan saya ada kursi apa? Kursi apa? Ya semua orang belum punya gambaran yang spesifik. Tapi ketika saya sudah menyebutkan kriteria yang tadi hasil dari pengamatan saya, maka Anda bisa menyebutkan bahkan dengan tidak melihat. Oh, itu pasti kursi kantor. Itu. Nah, itulah kemampuan seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang kritikus, ya, oleh seorang peninjau, mau apapun, mau kritikus seni maupun kritikus. Kalau sastra berarti dia akan mengamati kata demi katanya, huruf demi hurufnya kalau perlu, frase demi frasenya. Ya. Kata kamu, Anda, itu berbeda penekanannya. Misalnya di Sunda lebih parah deh, kan itu bukan lebih parah. Banyak ininya variasinya, unda usuknya, anjen, maneh, misalnya, cia, silaing, gitunya. Itu kan punya penekanan yang berbeda. Nah, Anda cukup menyebutkan di tahap awal, ya, terdapat penyebutan kamu, ya, dalam kalimat ini, atau Anda dalam kalimat ini. Itu kalau misalnya Anda sastra, ya. Tapi kan Anda ahli desain, ya, seni rupa, ya, berarti unsur visualnya, ya.
Oke, yang berikutnya adalah interpretasi. Pada tahap interpretasi ini, maka tinjauan diarahkan pada bagaimana menafsirkan makna suatu karya. Ya, mana dari keinginan dari si desainer ataupun perupa yang terungkap, ya, bagaimana cara atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan pencipta dalam karya tersebut. Pada tahap ini diuraikan makna dari hubungan antara berbagai objek yang muncul pada karya. Kelewat. Nah ini, ya setelah tahap yang tadi, ini kelewat ya. Yang masuk adalah kita masuki tahap analisis formal. Tadi diulang lagi, ya ini kita bicara tentang aspek formalnya, yang tadi deskripsinya, kemudian sekarang analisis formalnya. Yang namanya analisis, maka perlu pisau bedanya apa? Ya suatu teori, suatu ilmu. Kalau misalnya kita balik lagi ke karya itu, kira-kira pisau bedanya ilmu apakah? Coba. Untuk menganalisis kualitas formal, kualitas dari karya. Kira-kira pisau bedanya apa ya? Maka fotografi betul sekali. Jadi ada apa? Poster ini menggunakan foto. Setelah Anda tahu bahwa karya ini menggunakan fotografi, maka berikutnya Anda harus bisa menggunakan teori grafi. Untuk apa? Ya untuk mengetahui atau melakukan proses analisis lebih jauh lagi. Ya kenapa? Ya pada tahap analisis formal sih yang dibahas adalah bagaimana elemen dasar dalam suatu halaman terjalin. Ini terjalin. Berarti ada hubungan antara yang kita sebutkan tadi, antara objek hutan, ada objek figur, ada warna, ada pohon dan seterusnya. Menjadi sebuah susunan karya halaman lain. Ya, pada saat Anda akan memotret, misalnya Anda menggunakan, sudah belajar fotografi ini. Saya bantu membuat 3 baris, 3 kolom. Ini sebenarnya cara untuk Anda bisa menyebutkan ini apa sih sebenarnya? Hukum apa ini? Coba aja ilmu fotografi dari ini. Nah, ini tuh setiap saya bertanya, Anda sudah tahu, berarti Anda sudah ilmu yang sudah punya bekal. Ya, mengapa sih tinjauan ini saya disimpan di semester 5? Ya, karena ya di semester 1, 2, 3, 4 Anda belajar tentang prinsip-prinsip tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk membedah suatu karya. Begitu ya. Anda sudah belajar fotografi, Anda sudah tahu rule of thumb itu apa yang membuat komposisi. Ya berarti dengan rule of thumb ini Anda bisa membangun atau membahas komposisi dari si foto ini. Ya. Maka ketika kita berbicara tentang komposisi, bicara tentang ya katakanlah kualitas visual ini, mau tidak mau kita kemudian beralihkan gitu ya ingatan kita ke di saat Anda belajar Nirmana. Itu ya, Nirmana 1, Nirmana 2, ini menggambar 1, menggambar 2. Ya berbicara tentang apa? Tentang prinsip-prinsip di desain. Ya, ini kan belajar membuat komposisi yang harmonis, komposisi yang seimbang, membuat komposisi yang mampu memunculkan empasis, penekanan. Anda akan melihat sebuah irama. Gitu ya. Jadi,
ya di analisis formal ini padanya Anda akan memunculkan ya statement yang berhubungan dengan prinsip-prinsip desain. Kehadiran objek yang figur yang melayang ini kan saya fotografi, kalau misalnya pertajam lagi ini fotografi dengan teknik digital imaging, ya karena realitas kan tidak seperti ini. Ya, ketika misalnya objek yang dipotret itu figur, nah ini tampak cahayanya dibuat lebih terang, gitu ya, kemudian diletakkan dengan latar yang lebih gelap. Maka kesan visual yang muncul dari komposisi warna di figur dan warna latar adalah suatu komposisi yang kontras, kan gitu ya. Warnanya warna kontras nih. Udah selesai. Artinya Anda sudah menunjukkan hubungan antara ya, warna di objek dengan warna di latar. Kemudian ada irama di mana? Dari pohon deret berulang-ulang menuju satu pen ya, dengan prinsip perspektif. Berarti perspektif itu berbicara tentang sebuah lanskap. Kalau misalnya kita lihat, ya. Sebuah lanskap hutan yang luas, nah, gitu. Karena sampai itu jauh di sana sampai titik hilangnya ini masih ada pohonnya. Wah, berarti kan luas sekali hutan ini. Image hutan ini digambarkan hutan yang luas, begitu ya. Nah, Anda bicara tentang titik hilangnya, gitu. Titik sampai jauh titik hilang, wah, pada bisa tergambar wah ini kota ini. Jadi kalau misalnya terfoto ini sedikit terenggang nih bangunan ini juga sama, ini padat terus ya, ada pengulangan objeknya, pohon terus ya. Nah pada tahap ini fokus untuk melihat hubungan antara berbagai elemen yang terlihat dalam karya, misalnya hubungan antara antara ukuran yang objek yang menimbulkan kesan tertentu. Nah kesan tertentu inilah yang kemudian disimpulkan oleh rekan Anda yang tadi, bahwa kesannya misalnya kesan visualnya jelas, kemarah, menyedihkan, melayang, seperti itu. Ya, oke ya, paham ya. Nah ini diharapkan begitu si alur berpikirnya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan enggak. Nah, termasuk pada saat Anda membahas tentang tipografi. Ingat, kita berbicara dulu dalam konteks tipografi. Ini dulu tadi konteks visual juga akan formal yang tadi. Mari kita lihat ilmu apa yang dipakai untuk membahas huruf ini. Ilmu apa? Jawab. Untuk membahas teks ini dari sudut ini Anda akan menggunakan Citra untuk membahas saran yang di bawah ini menggunakan ilmu apa? Tipografi logo bukan ya Pak? Oke, berarti Anda sudah bisa menyimpulkan, oh ini ada logo, berarti Anda akan bahas tipografinya, gitu ya. Ada dua di sini ya, berarti simbol yang tadi itu merupakan sebuah simbol atau logo, kemudian satu
rangkaian kalimat. Nah, kalau misalnya di tipografi, hukum apa sih yang harus Anda perhatikan? Kalau ketika Anda membahas tentang huruf, sebuah huruf itu harus apa? Aspek apa yang diperhatikan dalam huruf? Dapat dibaca dengan baik. Oke. Apa? Readability gitu ya. Ya, oke, readability itu apa lagi? Readabilitas, terus legibilitas, clarity-nya, seperti itu ya. Nah, dengan demikian, maka Anda sudah bisa mengulas bagaimana sih sebenarnya kuas formal dari unsur visual typo. Ya, tipe yang digunakan atau huruf yang digunakan di poster ini. Apakah misalnya, sesuai yang tadi, memiliki kejelasan yang cukup untuk memudahkan orang membaca teksnya? Oh enggak Pak, kenapa enggak? Nah, ilmu kita yang bisa digunakan. Hurufnya terlalu kecil Pak, oke, berarti tinggal tulis saja. Ya, hurufnya negatif Pak, yang negatif itu apa? Oh, hurufnya putih, backgroundnya warna misalnya. Dan akan berpengaruh ya ketika warnanya tidak solid, kemudian ini kan warnanya degradasi karena dekat tanah. Kan ada intensitas gelap terang atau kekontrasan yang berbeda. Nah, bagaimana Anda kemudian bisa menuangkan analisa formalnya? Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Citra ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah tahap interpretasi. Nah, pada tahap interpretasi, maka tinjauan diarahkan pada bagaimana menafsirkan makna suatu karya. Nah, disinilah kemudian ragam pendekatan itu bisa digunakan. Misalnya pendekatan semiotik, pendekatan modality, misalnya hermeneutik, misalnya semacam. Maka nanti bisa menggunakan istilah-istilah yang khas. Ya. Oke, ya berikutnya, mana dari keinginan-keinginan si desainer atau perubahan yang terungkap, ya bagaimana cara atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan. Nah, mananya apa? Anda bisa lihat di sini, dikontraskan objeknya antara pohon dan lahan yang sudah tidak ada pohonnya. Maka dari sini kita bisa melihat ini ada sebuah fenomena yang ingin disampaikan, yaitu fenomena deforestisasi, ya, penggundulan hutan, pembalakan dan seterusnya, yang menyebabkan hilangnya. Anda bisa lihat luas tanah yang dibiarkan terbuka dengan pohon, ini lebih luas bidang tanahnya untuk menunjukkan tingkat kerusakan. Itu artinya Anda sudah bisa memaknai bahwa terjadi peristiwa deforestisasi atau penggundulan hutan yang diperkuat misalnya dengan adanya, Anda bisa lihat di sini, ya, ada traktor yang mengarah ke arah hutan itu, dan Anda lihat bahwa perbandingan traktor dengan pohonnya berbeda jauh. Artinya, ya, pohon yang dihadapi ini bukan pohon biasa, tapi pohon yang hanya ditemukan di hutan-hutan lebat. Maka di tagline ini pasti hutan hujan. Di manakah hutan hujan itu? Oh, di negara-negara khatulistiwa, Indonesia, Amerika Selatan, Amazon. Nah, hutan Amazon itu hutan basah, ya, hutan hujan, sama halnya dengan tadi. Akhirnya kita berbicara sesuatu yang lebih global. Dari mana bisa disimpulkan ya? Berarti Anda harus baca buku, harus baca referensi, harus baca artikel. Inilah mengapa di tahap interpretasi
dibutuhkan referensi-referensi yang menunjang pengetahuan kita untuk memahami ya pembahasan suatu tema. Ya. Dan kebayang temanya itu. Tapi sekarang bagaimana cara menyampaikannya? Nah, dimunculkan. Kalau misalnya si Tarzan ini dihilangkan gitu ya, pesannya sudah ini kok, gitu ya, sudah sampai. Ini ada traktor ini sudah ada sebuah strategi pembandingan komparasi antara hutan lebat ya dan hutan gunung. Tapi kreator kan tidak berhenti di situ, harus ada sesuatu yang menggugah orang melihat karya ini. Kalau tadi daya tariknya apa? Gitu ya, inilah tugas dari desainer grafis, desain komunikasi visual. Ini masuk ke bagaimana caranya atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan pencipta dalam karya tersebut. Nah, kira-kira dengan menampilkan seperti ini, kira-kira strategi komunikasinya apa yang digunakan? Ada yang bisa jawab? Apakah misalnya kehadiran sesuatu yang benar-benar ada? Nggak ada, Pak. Ini kan figur yang, nah nanti dibuktikan nih figur ini siapa ya? Berarti Anda harus menguraikan dulu. Ya, figur ini adalah figur yang yang muncul di komik Edgar Rice Burroughs gitu ya, Tarzan. Kok bisa? Misalnya ya karena ada keserupaannya. Keserupaan apa? Pakai cawatnya misalnya, celana pendek, sehingga walaupun wajahnya tidak terlihat, tapi secara pakaian dari artefaktualnya, ini artefaktual nih, kan kalau bahasa untuk membahas tentang komunikasi nonverbal, itu kan Anda bisa bahas secara fasial, secara gestural, secara postural, secara artefaktual. Nah, gesturalnya kan terentang gitu ya. Kalau fasialnya tidak terlihat, ya, tapi gesturnya kepalanya menunduk seperti melihat ke bawah. Kalau posturalnya, kakinya coba dilihat secara keseluruhan. Kalau kakinya tidak menjejakkan pada permukaan, ya berarti tadi, ya, rekan Anda bilang tadi ini kesannya mau jatuh. Kan? Nah, tapi artefaktual inilah yang kemudian kita bisa mengidentifikasi tokoh ini, ya adalah tokoh Tarzan. Mangga silakan buat satu paragraf bicara tentang si Tarzan ini, lengkap ini komiknya, ya komik dari si Tarzan. Udah bisa selesai. Ya, udah kebayang. Nah sekarang dengan menghadirkan Tarzan maksudnya apa? Gitu maksudnya apa? Apa nggak cukup selesai dengan si hutan? Ya udah. Okay. Tapi dengan menghadirkan Tarzan, maka ada sebuah strategi kreatif yang diputuskan oleh desainer, yaitu meminjam idiom bahasa, idiom rupa, idiom visual, ikon populer. Sama halnya, ya misalnya Madonna, ya sama halnya Michael Jackson. Nah, saja dipinjam adalah ikon fiktif. Nah, itu kan sebuah strategi. Ya, Anda apakah bisa Pak saya membuat karya di SDKPM 5 nanti ya ketika berbicara tentang kampanye sosial ya saya menggunakan cara seperti itu boleh. Ya. Jadi di karya ini terjadi beberapa strategi diambil. Pertama strategi komparasi membandingkan ya antara hutan dengan lahan yang gundul, menghadirkan ikonnya dan menghadirkan ikon budayanya, ikon budaya Tarzan dalam hal ini. Anda akan cerita itu, ya Anda menginterpretasi dari bahkan Tarzan pun misalnya mengalami kesulitan ya karena ya hutan sebagai habitat dia gitu kemudian lenyap.
Bisa dipahami tahap interpretasi ini? Belum kalau dihubungkan dengan si industrinya, wah di ujung sana. Jadi lengkap bahwa kerusakan hutan ini disebabkan oleh industrialisasi. Itulah maknanya. Oleh karena itu kemudian kerusakan ini ditampilkan dengan awan yang hitam sebagai sebuah bentuk tragedi. Wah, gitu ya. Nah, itulah. Dan ketika kita balikan prosesnya, ketika Anda disadari, tolong buat sebuah karya, ya, sebuah karya dengan tema kerusakan hutan. Jadi salah satu contohnya, Anda kumpulkan faktanya dulu. Deforestation, oh itu ternyata sudah banyak menghilangkan hutan. Kemarin saya baru baca banget gitu ya, salah satu bukit di Kalimantan. Itu dalam waktu 5 bulan, 5 bulan ke 5 tahun itu sudah hilang dan hektar. Dan tidak ada proses penanaman kembali. Tidak ada proses reboisasi. Kehancuran total sebenarnya terjadi di Indonesia. Ya, proses kehancuran. Begitu ya. Karena kalau dulu di zaman Orde Baru itu ada sebuah upaya reboisasi. Mungkin tidak bisa mengikuti kerusakan hutan yang terjadi. Ngerusak mah gampang. Ya, untuk menubang pohon itu hanya dibutuhkan waktu 2 jam udah kelar itu. 1 jam dengan teknologi mungkin setengah jam didorong udah selesai. Tapi bagaimana menumbuhkan pohon itu butuh puluhan tahun. Itulah ketidakseimbangannya antara pengrusakan atau pembalakan atau penebangan pohon ya dengan upaya reboisasi. Tapi minimal dilakukan. Ya, minimal dilakukan dengan satu pola tertentu. Begitu. Jadi kita bicara tentang sebuah tema yang saat ini Bapak seksi ya, bincangkan. Bahkan pidato Jokowi ya, Presiden Joko Widodo kemarin ya di forum internasional disorot oleh Greenpeace ya terkait dengan masalah hutan ini. Ya, karena ya Greenpeace menunjukkan fakta-faktanya seperti itu. Nah, pada tahap ini diuraikan mana dari hubungan antara berbagai objek yang masuk pada karya dan mana yang berdasarkan pada referensi yang dapat dipertanggungjawabkan nilai akademiknya. Nah, suatu contoh misalnya Anda akan membahas tentang fenomena gender, maka ya harus sesuai dengan referensi yang luas tentang ini. Jadi harus ada ini, kalau bicara tentang alam ya harus ada alat penjelasan tentang alam. Nah, yang berikutnya tahap evaluasi. Ini pada tahap evaluasi yaitu melakukan evaluasi lebih mendalam lagi, membandingkan suatu karya seni atau desain dengan karya pendahulunya. Apakah ada konsistensinya, apakah ada yang menjadi pembedanya, sehingga Anda bisa melihat apa yang menjadi aspek keunggulan dari karya ini. Ya, peran dan makna karya itu dalam lingkungan sosial ya pada masa tertentu, ya baik saat karya itu dibuat atau saat menjadi dilakukan. Tapi ini merupakan tahap yang mengemukakan penilaian ya pada suatu karya. Ya, penilaian ini harus objektif, tidak bisa meletakkan dasar penilaian pada faktor subjektivitas. Nah, oleh karena itu tadi ya seperti disampaikan, selalu dibutuhkan pada akhirnya referensi. Tidak bisa kita sekedar mengatakan bahwa ini adalah kerusakan hutan. Buktinya apa? Oh, Anda bisa sodorkan. Ya, tema ini relevan dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Ya, berapa hutan yang hancur per harinya, per minggunya, per bulannya, per tahunnya, seperti itu. Dasar penilaian diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya dan dilengkapi informasi yang lebih mendetail tentang aspek yang berpengaruh pada karya, misalnya latar belakang dari kreator, ya, kemudian situasi sosial budaya dan ya. Oke, yang berikutnya
lembar terakhir. Pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya. Ketika karya itu lahir dan diciptakan, itulah mengapa penting kita melakukan sebuah proses tinjauan. Seorang sarjana seperti Anda, ya Anda sebagai calon sarjana, Anda punya pemahaman yang lebih jauh lebih tentang desain. Anda tidak sekedar memproduksi desain, tapi juga Anda melihat dampak dari karya desain itu. Nah, dengan misalnya belajar tentang tinjauan desain ini, maka Anda akan memiliki kesadaran bahwa karya yang dibuat itu pasti akan memiliki impact-nya ya terhadap sekitarnya, terhadap sosial budaya. Nah, Anda misalnya berkampanye tentang tertib lalu lintas, pasti memiliki impact, ya, memiliki dampak. Ya, Anda misalnya membuat informasi komik, misalnya, pasti ada impact-nya. Karena apa? Ya, karena Anda akan berhadapan dengan karya Anda itu akan dinikmati, diapresiasi, atau bahkan diikuti. Ya. Karena apa? Ya, yang kita bicarakan sebenarnya bukan sekedar masalah karyanya itu sendiri, tetapi pesan yang disampaikan melalui karya itu. Kita kan menyampaikan pesan. Ya, jadi pesanlah yang menjadi subjek utamanya ya di desain komunikasi visual. Memahami sebuah karya desain berhasil guna dan berdampak di masyarakat, ya pemahaman akan konteks sosial dan budaya ini mampu memahami potret masyarakat. Ya, dengan jiwa zeitgeist yang hidup pada masa itu. Jadi kalau misalnya Anda membahas sebuah karya desain yang pada tahun 70, 80, itu 20 tahun, 30 tahun lalu, maka Anda akan belajar untuk memahami zeitgeist-nya atau semangat zaman pada masa itu. Itu ya, penting mengapa kita melakukan proses tinjauan, ya, karena kita akan berupaya memahami. Oleh karena itu, kehadiran karya desain ya pada suatu masyarakat itu bisa menjadi peninggalan yang berharga, ya, karena kita bisa membaca jejak masa lalu kita. Salah satunya itu. Atau ya barangkali kemudian kita bisa membuat, ya, merekonstruksi ya apa yang terjadi, ya. Oke, saya rasa demikian mengenai tahap tinjauan desain ini. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Enggak, jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil saya siapkan absennya dulu. Ada pertanyaan? TKV. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan absen. Joshua ada? Joshua tidak respon. Hamzah? Hadir, Pak. Patrick? Patrick tidak. Raihan? Hadir, Pak. Egi? Hadir, Pak. Ya, Pak. Out. Hadir, Pak. Putri? Hadir, Pak. Iqbal? Hadir, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. Farhan? Hadir, Pak.
Sidki, Pak. Hadir, Pak. Windu, Hadir, Pak. Fauzan, Hadir, Pak. kemudian Refli, Hadir, Pak. Muhammad Fah, Hadir, Pak. Muhammad Akmal, Hadir, Pak. kemudian Safira, Hadir, Pak. kemudian Kiflan, Hadir, Pak. Muhammad Ferry, Hadir, Pak. kemudian Yayang, Hadir, Pak. kemudian Pinkan, Hadir, Pak. Muhammad Fakhri, Hadir, Pak. Sandika, Hadir, Pak. kemudian Ahmad Nasrurrahman, Hadir, Pak. berikutnya Angger, Hadir, Pak. kemudian Aditya, Hadir, Pak. Fauzan, Hadir, Pak. Rajwa, Hadir, Pak. Karloman, Hadir, Pak. Citra, Hadir, Pak. Herman